Hari ini saya hendak berbagi tentang perintah yang ketiga yang dicatat di Keluaran 20 ayat 7 dan Ulangan 5 ayat 11. Kita lagi belajar buku ketujuh seri sejarah penebusan yang berjudul 10 Perintah Perjanjian Kekal bagi Seluruh Generasi. Mari kita baca Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7 adalah tentang perintah yang ketiga dan berkata, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi bagian pertama, kita lihat exegesis dari perintah yang ketiga yang terdapat di Keluaran 20 ayat 7. Yang pertama kita akan melihat arti dari kata nama. Nama mewakili keberadaan seseorang. Semuanya, barang-barang, orang, semuanya mempunyai nama. Nama menunjukkan sosok. Jadi nama Allah adalah sosok Allah itu sendiri. Itu menunjukkan keberadaannya. Contohnya di gereja kita, salah satu dari praise leader namanya Sandra. Jadi ketika nama dia disebut, kita secara langsung memikirkan segala sesuatu yang berhubungan dengan dia, bukan? Untuk saya, ketika namanya disebut, saya bisa memikirkan tentang lagu, pekerja gereja yang rajin, orang yang baik, dan sebagainya. Sama juga, nama Allah menunjuk pada esensi Allah dan karakternya. Dengan demikian, ini menyiratkan keberadaan dirinya yang kekal dan atribut keilahiannya. Maka itu, jika kita menyebut nama Allah dengan sembarangan, maka ini dianggap sebagai suatu dosa besar. Dan dosa ini sama dengan mengabaikan dan menghujat keberadaan Allah dan atribut keilahiannya. Yang kedua, kita akan melihat arti dari kata Tuhan. Kita juga tahu nama Allah dipanggil Yehova. Dan Yehova artinya sosok yang ada dengan sendirinya. Atau nama dari Allah yang sesungguhnya. Jadi sebagian dari penerjemah menerjemahkan Yahweh. Tapi orang Israel menggantinya dengan Yahweh dengan Yehova karena mereka melarang diri mereka untuk menyebut Yahweh. Jadi Tuhan dipanggil dengan Yehova. Ini nama Allah yang diberikan kepada Musa pada saat kejadian semak duri yang menyala. Di Keluaran 3 ayat 13 sampai 14. Alasan Musa bertanya akan sebuah nama karena ada begitu banyak Allah lainnya di Mesir. Jadi kalau Musa pergi ke orang Israel dan memberitahukan mereka tentang apa yang Allah katakan, jadi mereka tuh butuh nama, Allah tuh butuh nama sehingga orang Israel bisa membedakannya dengan Allah-Allah lain. Dengan demikian, saya adalah ada saya, aku adalah aku. Dan karena orang yang tidak percaya tidak itu, maka mereka bertanya tentang nama. Dan kita seharusnya mengenal dia, bukan? Karena dia adalah Bapak kita. Anak laki-laki mana yang tidak mengenal ayahnya? Tapi sayangnya setelah kejatuhan, kita semua mengalami amnesia rohani dan tidak mengenal dia sebagaimana yang seharusnya. Dan firman Tuhan itu adalah obatnya. Yang ketiga kita akan lihat arti dari kalimat dengan sembarangan. Dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kalimat dengan sembarangan dalam bahasa Ibrani adalah shalf, yang artinya kosong, kesia-siaan, kesalahan, perkataan yang sia-sia, bohong,
tidak berarti, perbuatan tidak berarti. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan kata syaf ini. Jadi dengan sembarangan artinya kosong atau tidak berarti. Contohnya, ketika kamu memanggil seseorang, pendeta, pendeta, dan pendeta itu berpaling dan menjawab. Maka itu adalah sebuah panggilan yang menghasilkan buah. Ada hasilnya. Tapi ketika kamu panggil pendeta, pendeta, dan dia tidak menoleh balik atau menjawab, itu adalah panggilan yang sia-sia, bukan? Jadi ini berkata bahwa ketika kita memanggil Allah, itu harus ada hasilnya. Tapi kalau tidak ada hasil, tidak ada buahnya, maka itu hanya adalah sebuah bunyi yang memanggil kepada kekosongan. Yesus berkata, mereka yang hanya memanggil dengan mulut mereka, Tuhan, Tuhan, tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Ini ada tulis di Matius 7 ayat 21. Jadi panggilan seperti apakah itu? Itu adalah memanggil Yesus yang tidak ada hubungannya dengan kehendak Allah. Itu benar-benar sebuah panggilan secara formal saja atau hanya sebagai sebuah kebiasaan. Mereka memanggil Tuhan ketika ada suatu atau waktu mereka kaget seperti oh Tuhan, OMG, oh my God gitu. Tentu itu tidak apa-apa kalau kita memanggil dengan hati atau mau mengerti kehendak Allah. Tapi kalau itu hanya sebuah formalitas atau sebuah kebiasaan buruk, maka itu tidaklah benar. Itu adalah menyebut nama Allah dengan sembarangan. Mari kita baca Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi bahkan kalau kamu bernubuat dalam nama Yesus dan mengusir setan dan melakukan banyak mujizat di dalam nama Yesus, tapi jika tidak ada hubungan dengan kehendak Allah, maka apakah itu? Yesus berkata itu adalah pembuat kejahatan. Membuat kejahatan itu artinya melawan hukum, kan? Dan apa yang hukum katakan? Hukum mengatakan jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Juga, apa itu hukum? Apa itu perintah? Perintah atau hukum itu adalah firman Allah. Jadi tanpa pengertian akan firman dan hanya berkata Tuhan, Tuhan kepada semua sesuatu dengan mulut kita, itu tidak baik. Jadi ketika dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, itu artinya ketika kita memanggil Allah, ketika berdoa kepada Allah, ketika kita berkata Allah berkata ini, di Alkitab berkata itu, kita harus menggunakan nama tersebut berdasarkan pengertian dari firman. Dari firman kita perlu mengenal kehendaknya, lalu berdoa menurut kehendaknya. Apa gunanya kalau kita hanya baca Alkitab tanpa mengerti? Maka itu kita perlu belajar Alkitab. Dan dari sana kita harus mengerti kehendaknya dan hidup menurut kehendaknya. Maka kita tidak akan memanggil namanya dengan sembarangan. Kita tidak akan berdoa atau menyembah dengan sembarangan. Itu tidak akan menjadi sesuatu yang sia-sia, yang tanpa buah. Jadi selanjutnya apa yang dikatakan di ayat 24, Matius 7:24, dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Di sini dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku. Kalimat perkataanku ini adalah perintah atau hukum. Dan hukum ini atau perintah ini adalah firman Tuhan. Jadi kita harus membangun rumah-rumah kita di atas firman. Jadi ketika kita membangun rumah kita di atas firman,
maka kita akan menjadi mereka yang menjaga perintah yang ketiga. Ini bukan berbicara tentang rumah secara benda ya, tapi rohani. Yang keempat, kita akan lihat arti dari kata memandang bersalah. Dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi ayat ini benar-benar memberitahukan kepada kita, kalau kita melanggar perintah ketiga, maka kita tidak akan terlepas dari hukuman. Dan Allah pasti akan menghakimi kita dengan keras. Mari kita lihat contohnya dari Alkitab di Yosua 9 ayat 1 sampai 20. Ini adalah sebuah peristiwa atau cerita di mana orang Gibeon yang aslinya orang Hewi, salah satu dari 7 suku Kanaan, mereka menyamar diri mereka sebagai orang yang datang dari jauh. Tujuannya adalah untuk menipu Yosua dan memaksakan sebuah perjanjian damai dengan orang Israel. Sebagai hasilnya, Yosua bersumpah di dalam namanya, nama Tuhan, agar membiarkan mereka hidup. Ini ditulis di ayat 19-20. Dikatakan, berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu, kita tidak dapat mengusik mereka. Beginilah akan kita lakukan mereka, membiarkan mereka hidup, supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Setelah kejadian ini, orang Gibeon hidup di antara orang-orang Israel, dan mereka menyembah dan mereka melayani Allah sebagai orang yang percaya. Jadi Allah tidak pernah melihat mereka sebagai orang kafir lagi. Tapi mereka tetap saja ditindas sebagai orang kafir. Dan Saul dengan ambisinya sendiri, dia membunuh orang-orang Gibeon. Jadi ini adalah untuk ambisi sendiri, bukan untuk Tuhan. Karena Saul tuh melakukan ini untuk ambisinya sendiri. Sehingga dia bisa menjadi terkenal di antara orang Israel. Tapi orang-orang Gibeon itu juga adalah umat perjanjian Allah. Karena sumpah yang dibuat di dalam nama Allah. Jadi Saul, dia mengabaikan perjanjian dibuat di dalam nama Allah. Dan dengan melakukan ini, dia telah menista nama Allah dan membawa noda terhadap Allah. Dan Saul mati ketika perang. Tapi penghukuman ini terus berjalan. Dan apa hukuman itu? Hukuman itu adalah kelaparan yang sangat dahsyat selama 3 tahun. Daud berdoa kepada Allah dan Allah memberitahukan alasan di balik kelaparan itu. Jadi Daud bertanya kepada orang-orang Gibeon, bagaimana cara untuk menebus dosa-dosa yang telah Saul lakukan. Dan orang-orang Gibeon itu meminta nyawa dari 7 anak laki-laki dari keluarga Saul. Dan setelah 7 anak laki-laki Saul ini dibunuh dan digantung, kelaparan itu pun berhenti. Jadi kejadian ini mengajarkan kepada kita bahwa kita juga harus benar-benar bertobat atas dosa-dosa kita, agar kelaparan rohani itu bisa berhenti. Dan kita juga harus sadar bahwa ketika kita bersumpah di dalam nama Allah, ini adalah persoalan yang sangat serius. Dan ada banyak contoh-contoh yang di mana orang-orang menggunakan nama Allah dengan sembarangan. Salah satu contohnya ketika menggunakan nama Allah untuk sumpah palsu, ini juga menyebut namanya dengan sembarangan. Zaman sekarang, bahkan orang yang tidak percaya mereka juga berkata, saya bersumpah kepada Allah, saya tidak melakukan itu. Jadi bagian kedua, di manakah Allah meletakkan namanya? Yang pertama, Allah meletakkan namanya di bait suci. Jadi bait suci adalah sebuah tempat kudus untuk mengingat nama Allah. Allah telah berkata, saya telah meletakkan namaku di bait suci. Apa artinya ini? Ini artinya bahwa Allah akan selalu hadir di bait suci. Karena nama itu menunjukkan Allah itu sendiri, bukan? Mari kita baca 1 Raja-Raja 9 ayat 3. Itu berkata,
Firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Juga di 1 Raja-Raja ayat 8, 1 Raja-Raja 8:16 berkata, rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Jadi nama menunjukkan pada keberadaan itu sendiri. Jadi ketika kita di gereja, ini adalah tempat di mana nama Allah berada. Maka itu dengan meninggikan nama Allah di gereja, berarti kita sedang beribadah kepada Allah. Dan ketika kita beribadah, kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita harus beribadah dengan hati yang rendah hati. Kita harus menyembah dengan rendah hati, hormat kepada gereja, menyembah dengan kudus, dan ada takut akan Allah. Semua yang ada di bait suci adalah kudus. Dari lantai, dari garpu, sandok, semuanya kudus. Dan kita tidak boleh anggap enteng. Yang kedua, malaikat Tuhan yang di dalam ada nama Tuhan. Di dalam Alkitab, pembawa kabar dari Allah juga disebut sebagai malaikat. Yesus adalah duta besar utama Allah yang datang dalam nama Allah. Dan juga datang dalam nama Bapa. Jadi Yesus adalah malaikat yang terbesar. Pesan yang Yesus sampaikan adalah pesan Allah yang pasti. Itu ada pesan dari Allah. Dan mereka yang tidak menaati tidak akan diberikan hidup kekal di surga. Hari ini, para pendeta, para pemimpin gereja, mereka adalah pembawa kabar Allah yang melayani kedaulatan penebusan Allah sampai seluruh jemaat masuk surga. Karena itu, para pemimpin gereja mereka harus setia terhadap pelayanan penyelamatan dengan rasa tanggung jawab yang kuat. Dan mereka tidak boleh memalukan nama Allah atau menyalahgunakan otoritas yang telah diberikan kepada mereka. Allah berkata, Dia akan memandang bersalah jika mereka melanggar perintah yang ketiga. Karenanya, ketika kita memandang atau mengabaikan pembawa pesan Allah yang memikul namanya atau melawan otoritas firman Allah disampaikan melalui mereka, maka kita tidak bisa terhindar dari penghakiman Allah. Yang ketiga, kita akan lihat di umatnya. Umat Allah yang kudus. Kita tahu bahwa nama Allah ditaruh di bait suci, di malaikatnya, yang diwakili oleh para pendeta, penatua wanita, pria. Dan Yesus datang untuk membangun kembali bait suci yang telah hancur ini. Yesus berkata, hancurkan bait suci ini, dan aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Yesus berbicara tentang pembangunan kembali bait suci yang telah hancur itu. Untuk referensi, Yohanes 2 ayat 19. Saudara-saudari sekalian, kita semua adalah bait suci Allah, yang berarti nama Allah itu ada di dalam kita. Kita disebut sebagai orang Kristen, bukan? Kata Kristen itu berasal dari Kristus, yang berarti kita adalah pengikut Kristus. Nama baik Allah itu ada di dalam kita. Jadi bagaimana kita hidup antara kita memuliakan nama Allah atau kita melanggar perintah ketiga melalui kehidupan kita sehari-hari. Yaitu melalui perkataan kita atau perilaku kita. Kenapa? Karena kita dipanggil dengan di dalam nama Allah kan. Ulangan 28 ayat 10. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. 2 Tawarik 7 ayat 14 berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan, dikatakan atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kita telah mendengar cerita-cerita di mana jemaat-jemaat baru berhenti datang ke gereja karena mereka menjadi gelap
oleh jemaat lama gereja atau yang lainnya. Saya tidak berkata tentang gereja ini, tapi ada cerita-cerita seperti ini kan yang pernah kita dengar. Tapi jika kita yang menjadi batu sandungnya, maka ini artinya kita tidak memuliakan nama Allah. Dan karena nama Allah berada di dalam kita, artinya kita ini mewakili Allah itu sendiri. Jadi jika seseorang jatuh dari gereja karena kita, itu adalah sebuah dosa yang besar yang tidak bisa terhindar dari hukuman. Karenanya kita mempunyai tugas untuk memuliakan Allah. Orang-orang yang tidak percaya, mereka harus memuliakan Allah melalui kita, melalui perbuatan-perbuatan kita. Kita tidak boleh membawa penghinaan terhadap Allah dari mereka, dari apa yang mereka lihat dari perbuatan-perbuatan kita, dari amarah kita, dari perkataan-perkataan kita yang tanpa perasaan, dan juga perbuatan yang tidak salah, bukan? Mereka harusnya berkata, oh dia orang yang baik, selalu baik, dan dapat dipercaya, dan rajin, dan sebagainya. Oh dia ke gereja Bukit Sion, gereja itu pasti tempat yang bagus, saya juga harus ke sana, atau saya harus mengirim anak-anakku ke sana juga. Dan bukan seperti ini. Hah? Dia ke gereja itu. Gereja seperti apa itu? Saya yakin semua orang di gereja itu sama seperti dia. Jadi kita harus ingat bagaimana Tuhan kita telah meninggikan kita dari orang yang berdosa untuk menjadi orang yang mewakili dia. Ini betapa mulianya, bukan? Memiliki nama Tuhan adalah berkat yang sangat mulia. Kenapa? Karena ini artinya Allah itu bersama dengan kita. Ini artinya Allah telah memberikan kita otoritasnya, nama baiknya, reputasinya. Dia percayakan semua kepada kita. Karakter-karakternya, kebaikannya, dan kasih karunia, semuanya seharusnya tercermin dari kita. Dan karena dia telah menaruh namanya di dalam kita, artinya Allah akan melindungi kita. Dan Allah akan bertanggung jawab atas kita. Lihat, nama anak kita menggunakan nama akhir kita kan. Jadi kita pasti akan bertanggung jawab atas mereka kan, dan melindungi mereka kan. Dan kalau mereka ada masalah, kita pasti menolong mereka kan. Yang ketiga, kita akan lihat arti sejarah penebusan. Sekarang kita akan lihat arti sejarah penebusan dari perintah yang ketiga. Yang pertama, bagaimana perintah ketiga ini dilanggar di Taman Eden? Ketika kita lihat di Kejadian 3 ayat 3, perempuan itu berkata kepada ular, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Jadi perempuan ini memakai nama Allah dan juga menambahkan kata-katanya di dalamnya. Allah tidak berkata jangan meraba buah itu, bukan? Jadi perempuan itu menambahkan di sini. Dan dia juga mengubah apa yang telah Allah katakan dengan berkata nanti kamu mati. Perempuan itu mengubah seluruh kalimat secara total. Ini adalah kabar bohong akan apa yang telah Allah katakan. Kalau kita menginjil seperti ini, maka kita dalam masalah besar. Sebagai referensi, di Keluaran 23 ayat 1 berkata tentang kabar bohong. Kabar bohong di sini juga menggunakan syah dalam bahasa Ibrani. Ini kata yang sama dengan sembarangan. Itu artinya bohong atau memandang rendah atau menambah dan mengurangi firman Allah, itu termasuk berbohong. Jadi Allah berkata, kamu pasti mati. Bukan nanti kamu mati atau kemungkinan mati. Maka itu kenapa ini menjadi dosa yang menyebut nama Allah dengan sembarangan. Ini adalah dosa yang besar. Ini adalah contoh dari seseorang yang tidak mengerti apa yang Allah katakan. Tapi dia menambahkan pikirannya sendiri ke dalam firman tersebut. Dan ini mengakibatkan salah tafsir terhadap firman Tuhan.
Lalu Hawa berkata, nanti kamu mati. Jadi dia memandang rendah firman Allah. Seperti bukan masalah besar gitu. Ini seperti berkata, itu bukan dosa yang besar. Allah berkata kamu akan mati. Tapi jika kamu bertobat nanti saya yakin Allah pasti akan memaafkan kamu. Ini benar, Allah pasti akan memaafkan. Itu benar, kita bisa bertobat. Tapi ini memandang rendah firman-Nya. Jadi ketika Allah berkata kita tidak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan, kata sembarangan ini juga berarti memandang rendah. Tidak berarti, seperti tidak ada artinya. Nama Allah itu adalah sosok Allah sendiri kan, itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu adalah Allah juga bukan? Di Yohanes 1:1 berkata firman itu adalah Allah. Sekarang ini orang-orang bahkan dalam kemarahannya berkata Yesus Kristus. Jadi nama Tuhan kita ini dianggap begitu enteng. Kita tidak boleh melakukan itu. Ketika kita menyebut atau memanggil kepada Allah kita, Bapa, oh Allah, kita harus mengambil nama itu dengan menganggap itu sangat berat. Jadi nama Allah itu enteng atau berat bagi kita. Apakah kita menghargai nama Allah dengan memanggilnya dengan tindakan yang menunjukkan rasa kasih ketika kita menyebut Yesus Kristus? Dahulu kala, ketika orang-orang menulis Alkitab, karena pada saat itu mereka belum bisa mencetaknya kan. Jadi apa yang mereka lakukan adalah satu orang akan bacakan Alkitab dan yang satu lagi akan mencatatnya. Nah, orang yang membaca Alkitab itu ketika dia mendapat ada nama Allah, Allah Yehova di sana, dan orang tersebut tidak boleh menyebutnya. Dia akan dia diam saja. Dan orang yang mencatat itu udah tahu, oh ketika diam berarti itu Yehova. Jadi orang yang itu akan pergi dan mengambil kuasa yang baru dan menulis nama Yehova. Ini kita lihat betapa mereka benar-benar menghargai nama Allah ini. Ketika saya berada di Israel, pemandu itu berkata, ketika mereka setiap kali mereka harus menulis nama Yehova, mereka harus mandi dulu. Jadi saya berpikir, berapa kali mereka harus mandi dalam sehari? Soalnya kan ada banyak kan nama Yehova. Dalam kehidupan sehari-hari mereka, orang Yahudi, mereka juga menggunakan nama Adonai selain Yehova. Ini adalah untuk meninggikan nama Yehova agar tidak digunakan dengan sembarangan. Tapi semua ini tidak ada artinya jika hati mereka jauh dari Allah. Maka itu di Matius 15 ayat 8 sampai 9 berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nama Allah tidak boleh digunakan dengan sembarangan. Karena di Exodus, di Keluaran 20 ayat 7 berkata, jika kita menyebut nama Allah dengan sembarangan, maka dosa kita tidak akan terhindar. Itu betapa besarnya dosa ini. Maka itu, ketika kita memanggil nama Allah, kita perlu memanggilnya dengan kesetiaan terhadap Allah. Memanggil nama Allah tanpa iman adalah melakukan dosa dengan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Sebenarnya, perintah yang ketiga ini juga berhubungan dengan dua perintah sebelumnya, perintah pertama dan perintah kedua. Karena jika seseorang percaya pada satu-satunya Allah sebagai Allah kekal yang berdaulat, maka dia tidak akan berani untuk menggunakan atau menyebut nama Allah dengan sembarangan. Ketika kita mengeluh terhadap Allah dan berkata sesuatu seperti kenapa Allah berikan masalah ini kepadaku, kenapa Allah memberikan kerjaan yang baru ini yang sangat memberatkanku, apakah Allah mau saya mati? Ini seperti orang Israel yang mengeluh ketika Allah membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka berkata, kenapa Allah membawa kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami? Dan kita tahu apa yang terjadi pada mereka, bukan? Mereka tidak berhasil masuk ke tanah Kanaan. Jadi kita harus benar-benar hati-hati ketika kita menyebut nama Allah. Di Kejadian 3 ayat 3,
perintah yang ketiga ini dilanggar oleh Hawa. Jadi Yesus datang untuk memulihkan perintah yang ketiga ini. Dan bagaimana Yesus melakukannya? Bagaimana Yesus datang ke dunia ini? Yesus datang dengan nama Bapa. Jadi Yesus berkata, "Aku datang dalam nama Bapa." Di Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Dan di Yohanes 14 ayat 9 itu berkata, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Jadi Allah yang tidak terlihat datang sebagai Allah yang terlihat di dunia ini, sebagai satu-satunya anak tunggal, Yesus. Yesus datang di dalam nama Bapa. Dan nama itu adalah sosok itu sendiri, bukan? Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu sosok. Yesus datang dalam bentuk Allah, dan dia adalah Sang Pencipta. Dan maka itu, kenapa Allah menganugerahkan nama di atas segala nama? Untuk referensi, Filipi 2 ayat 6, Kolose 1 ayat 16, dan Efesus 1 ayat 20-22. Jadi, Yesus datang untuk memulihkan dosa yang melanggar perintah yang ketiga. Nama Yesus sekarang ada nama di atas segala nama. Itu adalah nama yang sangat berkuasa, yang bisa mengusir setan-setan keluar. Setan-setan takut akan nama Yesus. Dengan namanya, kita bisa melakukan mujizat. Dan jika kita pernah berkorban demi nama Yesus Kristus, Allah berjanji Dia akan membayar kita, memberkati kita 100 kali lipat dan juga hidup yang kekal. Itu di Matius 19 ayat 29, mari kita baca. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kita perlu mengerti betapa berharganya dan betapa beratnya nama Tuhan ini. Dan nama itu ditaruh di bait sucinya, di malaikat-malaikatnya, dan juga di dalam kita. Dan dengan kemuliaan yang besar yang telah Allah berikan kepada kita, juga terkandung tanggung jawab yang besar. Kita harus hidup dengan saleh. Hanya berkata perkataan kasih karunia dan hidup menurut kehendak Bapa, memberitakan firman dengan setia dan menjadi sehingga orang lain bisa memuliakan Allah melalui kita. Dan jika kita tidak melakukan itu, maka Tuhan kita yang melihat namanya dimuliakan melalui kamu tidak akan tinggal diam. Tapi Dia akan memberkati kamu, keluarga kamu, memberkati tempat kerjamu, rumahmu, dan bisnismu tanpa akhir. Dan saya berdoa berkat ini akan datang kepada kita semua yang sedang mendengarkan firman pada malam ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih atas firman yang kami terima ini. Allah Bapa, maafkan kami yang telah banyak sekali menggunakan namamu dengan sembarangan. Bukan hanya melalui perkataan kami, tapi juga melalui tindakan kami. Kami selalu berdoa kepadamu agar bisa memuliakanmu. Tapi tanpa tahu kami telah mempermalukan namamu yang berharga ini. Maafkan kami Bapa. Maafkan karena kami belum bisa menjadi perwakilanmu yang baik. Yang masih belum rajin untuk datang ke bait-Mu, di mana namamu ditaruh. Bantu kami untuk hidup menurut kehendak-Mu. Karena kami adalah anak-anak-Mu yang membawa namamu. Tolong penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu sampai penuh, sehingga kami bisa berenang melawan ombak dunia. Bantu kami agar bisa menjalani hidup yang suci dan menjadi umat-Mu yang kudus. Kami berterima kasih telah mengizinkan kami sekali lagi untuk mengetahui kasih-Mu dan bahwa Engkau selalu bersama kami. Dan kami berdoa semua ini di dalam nama yang berharga dan kudus Tuhan Yesus Kristus, dengan rasa syukur. Amin.